Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Laporan akhir riset terapan internal 2022. Tim saya itu, saya sebagai ketua, kemudian Pak Lubis dan Pak Kurnia sebagai anggota. Judul penelitian saya di tahun 2022 ini yaitu penerapan Kotrun pada Tun server untuk peningkatan mutu layanan komunikasi real time. Kemudian output yang kami dapat, pertama kami mengikuti Internal Conference on Applied Science and Technology yang diselenggarakan oleh ISAS. Kami mengambil judul pada conference tersebut yaitu Interactive Connectivity Establishment Protocol for WebRTC System with NAT Traversal by Manual Signaling. Nah, sertifikatnya sudah kami peroleh, hanya publish artikel menunggu dari panitia. Kemudian yang kedua kami publish di internal jurnal internasional, yaitu di Journal of World Science. Kami mengambil judul atau merumuskan judul Traversal Using Relay Around NAT by Kotrun for WebRTC System. Nah, kami telah mendapatkan LOA, kemudian artikel dipublish pada volume 2 nomor 2 Februari 2023. Nah, output yang kami peroleh ini dan sesuai dengan kontrak juga kami publish satu di jurnal internasional, juga satu conference. Mungkin kami sampaikan juga bahwa riset di tahun 2022 ini kami mengacu pada persoalan bahwa komunikasi real time berbasis web itu akan mendapatkan kendala ketika satu orang atau satu perangkat berhubungan dengan perangkat lain atau klien berhubungan dengan perangkat klien lain. Kenapa mengalami kendala? Karena komunikasi real time itu mempunyai aturan komunikasi yang peer-to-peer, tidak klien server. Ketika itu dilakukan klien server, maka komunikasi real time tidak akan terjadi. Begitu juga peer-to-peer. Ketika peer-to-peer itu berada dalam satu jaringan, itu bisa terjadi karena tidak melibatkan NAT atau firewall. Tapi ketika peer-to-peer itu di luar kelas jaringan, maka real time itu akan mengalami kesulitan karena dihambat oleh konfigurasi NAT. Konfigurasi NAT itu akan bervariasi ketika NAT itu dijaga ketat oleh security konfigurasi suatu instansi misalnya, maka hubungan peer-to-peer yang mengharuskan terjadinya komunikasi real time itu akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, formulasinya akan diberlakukan atau akan dirumuskan yang disebut NAT transversal. NAT transversal itu
didukung oleh kerangka kerja Interactive Connectivity Establishment. Nah, ini topik ini kami jadikan untuk submit di konferensi nasional internasional ICAS. Nah, transversal itu banyak macamnya. Ada yang disebut STUN, Session Transversal Utility for NAT, dan ada yang TUN, Transversal Using Relay NAT. Ketika menggunakan STUN, maka banyak protokol yang gratis yang disediakan oleh Google. Tetapi ketika itu komunikasi real time mengharuskan kita menggunakan protokol TUN, maka tidak ada yang gratis. Google pun tidak menyediakan TUN gratis. Nah, oleh karena itu dibutuhkan salah satu cara baru sehingga kita mendapatkan TUN server yang gratis. Nah, ada satu software open source yang disebut Kotrun. Kotrun itu implementasi TUN yang gratis. Nah, pada titik ini saya mengambil temuan ini untuk menjadikan topik dalam penelitian di tahun 2022, yaitu implementasi Kotrun sebagai TUN server untuk meningkatkan komunikasi real time, termasuk di dalamnya itu WebRTC, teknologi WebRTC. Jadi ini latar belakang di tahun 2022 penelitian kami. Nah, secara grafik atau secara gambar gitu, itu sebenarnya prinsip kerjanya seperti ini. Jadi ketika peer-to-peer itu akan melakukan komunikasi, nah diawali dengan tahap signaling server. Kami menggunakan signaling server itu menggunakan Node.js yang kami install pada salah satu VPS, RESTful Classroom. Jadi satu VPS khusus untuk signaling server dan aplikasi WebRTC. Kemudian ada satu lagi server VPS, ya, Virtual Private Server, yang khusus kami install Kotrun sebagai TUN server. Nah, ketika sinyal ini dengan Node.js ini bekerja, kalau TUN server kita bisa dapat dari Google secara gratis. Tapi TUN server tidak ada yang gratis. Nah, jadi untuk pengujiannya di smart monitoring. Oleh karena itu di dalam praktikum ini atau penelitian riset ini kami membutuhkan 3 server virtual private server. Jadi domainnya ada 2, domainnya itu cirebon.com dan RESTful Classroom. Kemudian gambaran umum dari tentang penelitiannya seperti ini. Kemudian langkah-langkah kami di dalam menginstal Kotrun ini berbasis Linux. Kami menggunakan operating system Ubuntu Server 18.004 LTS, dan ini IP yang kami gunakan 10.10.51.254. Kemudian ketika uji coba dengan iServer, sebelum menggunakan TUN server, maka komunikasi itu tidak terdetek. Jadi tidak didapat
komponen type relay. Tetapi kami uji coba dengan Trackle Ice. Kita masukkan tune server latcirebon.com dengan port 3478 dengan username-nya itu Akures, kemudian password-nya Akuraswa. Nah, ketika di display muncul RTCP relay. Artinya tune server itu bekerja. Ketika tune server bekerja, maka komunikasi real time dapat dilakukan. Dan ini salah satu dari komunikasi real time-nya dilakukan. Kemudian memang di tahun ini sebenarnya perlu kami lanjutkan untuk aplikasi yang lebih real, sehingga jika ada kesempatan di tahun 2023 kami akan mengambil topik web RTC dan web of things berbasis aplikasi mobile untuk precision farming. Jadi yang pemanfaatan dari teknologi web RTC yang dikolaborasi dengan web IoT, web of things. Itu saja Mbak Ica, presentasi akhir dari hasil riset di tahun 2022 kelompok kami. Sudah selesai, Pak, untuk Sudah presentasinya? cukup, ya. Di stop ya.